Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ani Isroiyah. Kali ini kita akan belajar tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata kurikulum yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, kurikulum yang baik adalah yang sesuai zamannya dan bersifat dinamis, yang harus terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Ada 4 komponen penyusun kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, konten atau isi, metode atau cara, dan evaluasi. Sedangkan mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan murid, serta untuk menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Lantas, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum pemerintah karena setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Lembaga pendidikan yang berada di kota dengan lembaga pendidikan yang berada di desa memiliki perbedaan letak geografis, latar belakang siswa, orang tua, serta lingkungan yang berbeda. Kurikulum dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan suatu pendidikan dan kebutuhan murid. Oleh karena itu, kurikulum bersifat dinamis atau sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kurikulum perlu dievaluasi. Prinsip umum pembelajaran. Ada 5 prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Untuk mencapai semua itu, kita harus berpedoman kepada CP atau yang lebih dikenal dengan capaian pembelajaran. CP yang kita gunakan saat ini berdasarkan SK BSKAP nomor 33 tahun 2022, perubahan SK BSKAP nomor 8 2022, capaian pembelajaran PAUD dan Dasmen pada kurikulum Merdeka. CP dirancang berdasarkan fase. Ada 6 fase. Fase A, fase B, fase C, D, E, dan F. Dalam CP memuat kompetensi akhir yang harus dicapai murid tiap akhir fase. Dalam CP hanya memuat KI dan konten esensial murid. Untuk siswa sekolah dasar, jenjang kelas 1 dan 2 berada di fase A. Sedangkan pada kelas 3 dan 4 berada di fase B. Dan untuk kelas 5 dan 6 berada di fase C. Begitupun seterusnya untuk fase D, E, dan F. Proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Ada beberapa proses belajar, namun semuanya adalah perlu dukungan orang tua, murid, guru, lingkungan, dan sarana prasarana yang saling mendukung agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Setiap guru harus bisa mengajar pada level yang sesuai. Oleh karena itu, CP atau capaian pembelajaran akan diturunkan menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Setelah itu diturunkan menjadi modul ajar, dan yang terakhir dilakukan penilaian atau asesmen. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka juga dikenal adanya P5,
proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakteristik bangsa Indonesia yang lebih baik. Referensi didapat dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran tahun 2021 dari Kemendikbudristek. Terima kasih.